Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakim Mansyurah dengan NIM 1901030077, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Sekolah SMP MTS dengan dosen pengampu Dr. Randa Farhaini Andriani MPD SI. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang materi Matematika SMP MTS untuk siswa kelas 9 semester 1 dengan pokok pembahasan adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar, yang dengan materi adalah bilangan berpangkat bilangan bulat, kemudian bilangan berpangkat bilangan bulat negatif, dan nol. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat dengan definisi A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai N, dengan A sendiri adalah baris atau bilangan pokoknya dan N merupakan pangkat dari bilangan pokok tersebut. Contohnya misalnya 3 pangkat 2, artinya 3 ini dikali sebanyak pangkatnya. Nah, banyak pangkatnya adalah 2, maka 3 ini dikali sebanyak 2 kali. Sehingga 3 kali 3 menghasilkan 9. Kemudian contoh yang lain seperti 3 pangkat 4, artinya 3 tersebut dikalikan sebanyak pangkatnya. Artinya pangkatnya adalah 4, maka 3 tersebut dikalikan sebanyak 4 kali. Begitu pula dengan 3 pangkat 10, artinya 3 ini dikali sebanyak pangkatnya, dan pangkatnya adalah 10, sehingga 3 ini dikali sebanyak 10 kali. Jadi terdapat beberapa sifat dalam materi bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang pertama adalah jika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan artinya A pangkat M plus N. Contohnya seperti misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini artinya supaya kita nggak susah untuk menjabarkannya satu-satu, jadi ada cara gampangnya, yaitu pangkatnya ini, pangkat 2 yang ini dengan pangkat 2 yang ini kita langsung bisa jumlahkan. Artinya 2 pangkat 3 ditambah 2 artinya 2 pangkat 5. Sehingga lanjut kepada sifat yang kedua, yaitu jika A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M min N. Contohnya seperti misalnya 2 pangkatnya 3, terus dikali lagi 2 yang pangkatnya 2, maka ini sama dengan 2 pangkatnya 3 dikurang pangkatnya 2 yang ini dikurang pangkatnya ini 2, ini sama dengan artinya 2 pangkatnya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kebalikan dari sifat yang pertama, yaitu jika ada 2 bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya itu bisa dijumlahkan. Sedangkan jika ada jika ada 2 bilangan berpangkat dibagikan, maka kedua pangkat tersebut dapat dikurangkan. Kemudian lanjut kepada sifat yang ketiga, jika A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya seperti misal
ini 2 kali 3, pangkatnya misalnya 2, ini sama halnya dengan 2 pangkat 2 tersebut dikalikan dengan anggota dalam kurung tersebut. Artinya pangkat 2 ini dimiliki oleh 2 serta dimiliki oleh 3. Maka 2 adalah dimiliki oleh 2, artinya 2 pangkat 2 dikali dengan 3, artinya dia juga memiliki pangkat 2 ini, sehingga jadinya 3 pangkat 2 juga. Kemudian masuk kepada sifat yang keempat, yaitu jika A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka ini sama dengan A pangkat M yang tadi dikalikan lagi dengan pangkatnya N. Ini misalnya contohnya seperti 2, kita pakai 2 aja supaya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Misalnya 2 ini terus pangkatnya ada 2, kemudian dia dipangkatkan lagi dengan pangkat 3. Ini sama artinya dengan 2 ini 2 pangkatnya adalah 2 dan 3. Nah, 2 pangkat 2 dan 3 ini langsung saja kita kalikan. Artinya ini 2 dikali pangkatnya lagi 3, maka 2 tersebut 2 dikali 3 6. Jadi 2 tersebut berpangkat 6. Kemudian sifat yang terakhir adalah jika A per B pangkat M sama dengan artinya A pangkat M per B pangkat M. Ini sama halnya dengan sifat yang ketiga, yaitu A dikali B pangkat M itu artinya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh yang untuk sifat yang kelima misalnya seperti ini 2 per 3 dipangkatkan dengan 2, ini sama halnya dengan 2 yang ini pangkat. Baik, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat negatif dengan definisi A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, dengan A adalah bilangan bulat dalam hal ini tidak sama dengan 0, kemudian M merupakan bilangan bulat positif. Coba teman-teman perhatikan pada sifat bilangan bulat yang kedua, itu terdapat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A di pangkat M min N. Misalnya kita masukkan kepada dalam soalnya, misal pangkat yang pertama itu lebih kecil daripada pangkat yang kedua, artinya M-nya ini lebih kecil daripada N-nya ini, sehingga nanti akan menghasilkan pangkat yang negatif. Kita langsung masuk kepada contohnya, misal 2 pangkatnya misalnya yang pertama itu lebih kecil yaitu 2, kemudian dibagikan dengan 2 yang pangkatnya jauh lebih besar daripada 2, misalnya kita bagi 4. Nah, artinya dalam sifat ini kan A, maka pangkat yang pertama itu dikurangkan dengan pangkat yang kedua, sehingga 2 pangkatnya yang pertama adalah 2 dikurang pangkat yang kedua adalah 4, ini sama dengan 2, sehingga artinya 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Nah, kalau kita udah menemukan misalnya ada 2 pangkat min 2, gimana sih caranya supaya dia nggak jadi pangkat yang negatif? Caranya itu mudah, kita lihat kepada definisinya. Jika kan A pangkat min M ini sama dengan 1
per A pangkat M. Artinya yang ini misalnya kita temuin pangkatnya yang negatif, kita langsung aja masukin 1 per gitu. Ini langsung saja kita 1 per 2 pangkat 2. Jadi posisikan pangkatnya ini sama halnya dengan 1 per 2 kali 2 sama dengan 1 per 4. Misal nih teman-teman mendapatkan soal yang seperti ini, terus diminta di soalnya itu gimana caranya mengubah pangkat negatif ini menjadi pangkat positif. Begitupun sebaliknya, gimana caranya mengubah pangkat positif ini ke pangkat negatif. Ini mudah sekali asal teman-teman memahami tentang definisinya, yaitu jika A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M, begitupun sebaliknya. Kalau dibaca ini jika 2 pangkat min 4 itu kan sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Kemudian jika teman-teman menemukan soal yang seperti ini terus diminta untuk membuat atau merubah ke dalam bentuk pangkat negatif, ini artinya kebalikan dari yang ini, yaitu 2 pangkat min 4. Mudah kan? Baik, kita masuk kepada materi yang terakhir adalah bilangan berpangkat bilangan bulat 0. Kira-kira kalau bilangannya dipangkatin 0 itu dikali seberapa banyak ya? Langsung aja kita lihat ya. Jika ada A bilangan positif berpangkat 0, maka nilainya itu sama dengan 1. Misal 2 pangkat 0 sama dengan nilainya itu adalah 1. Berapapun misalnya 100 pangkatnya 0, maka nilai dari 100 ini adalah tetap 1. Kenapa bisa begitu? Ini sama dengan misalnya A pangkat N per A pangkat N sama dengan 2 sama dengan A pangkat N dikurang N. Ini sama artinya dengan A pangkat 0. Artinya berapapun nilai A atau berapapun nilai A dari bilangan positif, bilangan bulat positif ini, jika nanti dipangkatkan atau berpangkat 0, maka hasilnya tetap 1. Misal kita contohnya misal bukan A deh, 2 pangkatnya 2 per 2 pangkatnya juga 2. Ini kan sama artinya dengan 2 pangkatnya dikurangin 2 dikurang 2 itu sama dengan 2 pangkat 0. Nah, artinya nilai 2 pangkat 0 ini itu sama dengan 1. Berapapun mau dia pangkatnya, mau dia bilangannya misalnya 100, 1000 atau 1.000.000 atau berapapun, jika dia berpangkat 0 maka nilainya itu adalah tetap 1. Mungkin sampai di situ saja sedikit penjelasan saya tentang materi bilangan berpangkat bilangan bulat, bilangan berpangkat bilangan bulat negatif, serta bilangan berpangkat bilangan 0. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami materi tersebut. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila masih ada kurangnya tolong dipermaklumkan. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton atau melihatnya, serta dapat membantu saya untuk menambah nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah matematika sekolah SMP dan MTS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.